The topic for today's meeting is about wish and hope. Um, we are going to discuss about wish and hope. In Indonesia, wish is harapan and hope juga harapan. But in English, wish and hope is different. Ya, walaupun sama-sama artinya dalam bahasa Indonesia adalah harapan, tapi kalau dalam bahasa Inggris, harapan ini dibagi menjadi dua jenis, ya, yaitu wish lalu ada hope. Nah, here we are going to learn when we are going to use wish and when we are going to use hope. Nanti kita akan belajar bagaimana uh, cara menggunakan wish lalu bagaimana caranya menggunakan hope. First, we are going to discuss about hope. As you can see on the screen, ya, we use I hope and then apa harapan kamu. Jadi I hope lalu kita tambahkan apa sih harapan kita, what is your hope, apa harapan kamu. Jadi pertama-tama pada saat kita the first when we make the sentence, ya, I hope lalu and then what is your hope, apa harapan kamu. Jadi I hope I have a good grade. I hope I have a good grade, ya, seperti itu. Jadi I hope lalu harapan kamu apa. We use I hope when there is a good chance that something might happen. Jadi sebagai fungsi dari I hope ini adalah untuk mengharapkan sesuatu yang bisa saja terjadi. Jadi kita mengharapkan sesuatu hal yang tidak mustahil, sesuatu hal yang akan terjadi gitu ya. Jadi hope ini digunakan jika kita ingin mengharapkan sesuatu yang harapan tersebut tidak mustahil untuk terjadi, ya. Jadi where there is a good chance, di mana akan ada satu kesempatan that something might happen, bahwa sesuatu yang kita harapkan ini dapat terjadi. Jadi kita menggunakan I hope ini mengutarakan, menyampaikan harapan kita setelah kita tahu harapan yang kita sampaikan itu mungkin saja akan terjadi. Jadi ini harapan-harapan yang tidak mustahil akan terjadi, ya. You can also use it to say what you want to happen in the future. Nah, kamu juga bisa menggunakan I hope untuk menyampaikan harapan kamu di masa yang akan datang, untuk sesuatu yang akan datang. Kenapa? Karena karena future kita kan nggak pernah tahu, ya. We never know what will happen in the future. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi nanti di masa depan bisa saja apa yang kalian harapkan sekarang akan terjadi. Jadi kita gunakan hope ini untuk mengharapkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Karena sesuatu yang karena di masa yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi bisa jadi atau keinginan kamu, apa yang kamu harapkan itu bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Maka pada saat itu kita gunakan hope. Jadi hope ini kita gunakan untuk menyampaikan harapan-harapan kita yang tidak mustahil untuk terjadi, dan juga harapan-harapan kita yang bisa atau juga harapan-harapan kita yang kita harapkan terwujud di masa yang akan datang. Karena kan di masa depan atau in the future we never know what's going to happen, right? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa saja keinginan kamu, harapan kamu itu akan terjadi atau akan terwujud. Nah, ini adalah formula dari I hope. Ya, example ini contoh. Jadi I hope tadi, ya, hope lalu harapan kamu apa, atau I hope lalu kalimat harapan kamu apa. Nah, kita menggunakan di sini untuk formatnya atau form dari hope ini adalah menggunakan simple present atau modals. Jadi salah satu. Jadi kamu bisa menggunakan kalimat dalam bentuk simple present atau kalimat dalam bentuk modals, ya. I hope lalu apa? Lalu untuk formnya, pilihan katanya sekali lagi, you can use simple present, ya, or you can use modals.
ya. Simple present seperti biasa subject plus verb one. Lalu untuk penggunaan modal, subject modals verb one, ya. Jadi untuk I hope yang kita gunakan adalah simple present atau modals. Jadi salah satu, nggak usah dua-duanya. Tergantung apa yang kalian ungkapkan. Depend on what you are going to express or what you are going to say. Jadi tergantung apa yang kamu ingin katakan, ya. Ini sini ada contohnya. We have some example here. Nah, the first one is I hope we can still be friends. Nah, ini kita menggunakan modals can. I hope we can still be friends. Ya, ini kita menggunakan modals. I hope lalu subject we and then can, ya, modals. Nah, for the second sentence, ya, for the next sentence, I hope he likes us all. Nah, ini we use simple present. Ini adalah kalimat dalam bentuk simple present. I hope, ya, saya harapkan he likes us all. Dia menyukai kami semua. Jadi I hope he like us all. Ini bentuknya adalah simple present. Begitu juga dengan kalimat yang kedua, I hope you like it. Ya, kita menggunakan simple present. Kalau kamu lihat di sini, ya, kayak I hope we can still be friends. Saya harap kita masih bisa jadi teman. He like us all. Saya harap dia menyukai kita semua. Atau I hope you like it. Saya berharap kamu menyukai hal tersebut, gitu. Atau kamu kasih hadiah lalu I hope you like it, gitu kan. Atau misalnya I hope it is sunny tomorrow. Saya berharap besok cerah. Ini adalah harapan atau sesuatu yang diinginkan yang mungkin saja bisa terjadi. Jadi kita bukan mengharapkan sesuatu yang mustahil, gitu ya, atau hal yang tidak mungkin. Jadi hope ini memang digunakan untuk ekspresi-ekspresi atau ungkapan-ungkapan di mana our hope, ya, harapan kita ini dapat terwujud. Jadi sesuatu yang simple aja, bukan sesuatu yang sulit untuk terjadi, gitu ya. Kayak misalnya I hope this pizza turns out delicious. Nah, mungkin saya berharap pizza ini nanti enak. Nah, kamu mungkin membuat harapan ini pada saat lagi masak, gitu kan, masak pizza. Oh, mudah-mudahan nanti pas matang enak nih pizzanya. Nah, jadi di sini untuk I hope memang digunakan untuk kalimat-kalimat yang atau harapan-harapan yang tidak mustahil untuk terjadi. Ya, harapan-harapan yang mudah, yang simple, gitu ya. Nah, makanya digunakan simple present dan juga modals. Ya. Kayak ini juga I hope it is sunny tomorrow. Saya berharap besok cerah. Apakah harapan itu bisa terwujud? Bisa, karena kan kita nggak tahu nih besok cerah atau enggak. Tapi nama cuaca kan hanya tinggal dua, cerah atau tidak cerah, gitu kan, pasti salah satu akan terjadi. Nah, makanya kemungkinannya pasti akan terjadi. Kita menggunakan hope. Next is wish, ya. We use I wish to talk about things that impossible or things that probably won't happen. Jadi kita gunakan I wish untuk membicarakan hal-hal atau mengungkapkan hal yang kita harapkan itu sesuatu yang mustahil, ya, or thing that probably won't happen, atau sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi di sini kita hanya berandai-andai atau berangan-angan saja, ya. Example, I wish I could fly, gitu ya. Saya berharap saya bisa terbang, gitu ya. I wish I had study harder at school. Saya berharap saya belajar dengan keras di sekolah, gitu ya. Mungkin kamu sudah lulus, tapi kamu jadi kamu peristiwa ingin belajar dengan keras, gitu ya, di sekolah ini sudah lewat. Jadi wish ini digunakan untuk membicarakan mengenai sesuatu hal atau ungkapan kita mengenai sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Jadi kita the result is only imaginary. It's only in imagination. Jadi kita cuma hanya berhayal, berharap. Kita makanya gunakan I wish. Nah, jadi itu perbedaannya itu. Kalau hope kita menggunakannya untuk mengungkapkan ungkapan-ungkapan harapan kita yang bisa saja terwujud. Ya, sesuatu yang simple, nggak terlalu bukan sesuatu yang
terlalu imajinatif seperti I wish I could fly gitu ya, saya berharap saya bisa terbang ya, kalau kita kan manusia, kita nggak bisa terbang gitu ya. Nah, berbeda dengan I wish, kalau I wish itu kita gunakan untuk hal-hal yang mustahil tadi gitu, atau sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, namanya kita bisa boleh dong berhayal atau berimajinasi. Nah, pada saat kita ingin berhayal atau berimajinasi mengenai sesuatu, we use I wish, kita gunakan I wish gitu. Jadi untuk membedakan mana harapan yang dapat terwujud, mana harapan yang tidak dapat terwujud gitu ya. Untuk I wish memang things that impossible adalah kita membicarakan mengenai suatu hal yang tidak mungkin terjadi, or that probably won't happen, atau sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Next, wish are divided into two ya. Wish about the present and wish about the past. Jadi kalau hope tadi nggak dibagi ya, karena memang dia hanya untuk membicarakan mengenai di masa yang akan datang gitu ya, suatu yang mudah terjadi. Kalau wish di sini kita dibagi divided into two, dibagi ke dalam dua jenis, divided into two two forms ya. The first one is wish about the present, and then the next one is wish about the past. Jadi kita akan melihat wish about the present, jadi mengharapkan sesuatu di masa sekarang, dan juga wish about the past, mengharapkan sesuatu di masa yang sudah lewat. Oke, let's see about wish in the present ya. Kita lihat mengenai wish about the present, wish mengenai masa sekarang. Maksudnya seperti apa? The first one is we use it to speak about our wish in the present. Jadi kita gunakan untuk membicarakan keinginan kita, harapan kita di masa sekarang, gitu ya. Jadi kita gunakan wish about the present ini untuk menyampaikan keinginan kita, harapan kita di masa saat ini, sekarang. Untuk formulanya, for the formula is wish past tense. Jadi I wish, lalu kita tambahkan kalimat dalam bentuk past tense ya, subject plus verb to. Jadi I wish, lalu kalimatnya adalah past tense dalam bentuk past tense, subject plus verb to ya. Example here, I wish they went to the concert. Aslinya they don't go to the concert. Jadi saya berharap mereka pergi ke konser, padahal mereka nggak pergi karena mungkin nggak punya uang gitu ya. Atau misalnya kayak seperti ini, kamu lagi di rumah gitu. Sekarang kan banyak juga ya konser yang disiarkan di TV gitu ya, di rumah, lalu tiba-tiba ada konser Sheila on Seven gitu, atau misalnya konser Dewa, and then kamu berharap ya coba saya nonton konser gitu. Nah, tapi kan kenyataannya kamu ada di rumah dan kamu tidak menonton konser. Jadi I wish in the present adalah memang mengharapkan apa yang sedang kamu alami saat ini. Sekarang kamu sedang mengalami apa nih, lalu tiba-tiba kamu berharap mengenai sesuatu yang memang mustahil karena terjadinya kebalikan gitu ya. Kayak misalnya kamu mau ke konser, kamu lihat di TV ada konser, kamu ingin menghadiri konser tersebut, tapi kenyataannya nggak bisa karena kamu ada di rumah. Terus kamu berhayal gitu, I wish I go to the concert. Saya berharap saya pergi ke konser. I wish I went to the concert. And then lalu example yang kedua, I wish I was in the beach. Ya, I wish I was on the beach. Saya berharap saya ada di pantai. Tapi kan kamu gak ada di pantai, kamu sekarang sedang kuliah, sedang belajar online dengan saya gitu ya. Jadi atau mungkin kamu lagi kerja nih, terus coba saya lagi ada di pantai nih, liburan gitu ya. Sesuatu yang kamu harapkan sebenarnya mungkin saya liburan adalah sesuatu yang sebenarnya bukan mustahil ya, bisa terjadi. Tapi kok kenapa dimasukin I wish gitu ya? Karena keadaan kamu saat ini, saat sekarang ini kamu sedang bekerja gitu, bukan sedang liburan atau sedang situasi di mana kamu bisa pergi liburan. Kenapa? Karena kamu sedang kerja. Lalu kamu berharap, aduh coba saya ke pantai, atau coba sekarang saya lagi ada di pantai nih. Nah itu kan adalah hal yang mustahil. Kenapa? Karena kamu kan lagi kerja. Kamu nggak bisa pergi ke pantai gitu aja kan? Bisa-bisa kamu dipecat gitu ya.
Atau kalau kamu lagi kuliah, kamu aduh coba saya ada di pantai, ya kamu nggak bisa pergi ke pantai lah, kamu kan lagi kuliah, lagi di kampus. Nah, ini adalah khayalan yang tidak mungkin terjadi pada saat itu, pada saat kamu berharap. Makanya dibilang wish about the present. Jadi dia berharap mengenai keadaan yang sekarang, gitu ya. Ya terserah kamu berharapnya apa, tapi pastinya itu hal yang mustahil dilakukan, gitu ya. Makanya kita pakainya wish. Nah, atau misalnya kamu nih kuliah di hari Senin gitu kan, coba udah weekend, ya nggak bisa lah, kamu kan lagi sekarang kan hari Senin, bukan weekend gitu contohnya. Jadi yang kamu sampaikan itu adalah pada saat misalnya hari Senin atau hari Selasa, aduh coba udah weekend ya gitu. I wish it was the weekend. Nah, kamu sampaikan harapan kamu di hari misalnya only Wednesday, hari Rabu, ya belum weekend kan, makanya dibilangnya impossible to happen. Jadi yang kamu harapkan saat itu tuh tidak mungkin terjadi, karena kamu mengharapkannya sesuatu hal yang mustahil saat itu dilakukan, gitu ya. Itu wish about the present. Dan sekali lagi kita di sini wish about the present ini kita menggunakan past tense, subject verb to. The last one is wishes about the past. Tadi kalau present, sekarang this is past, sesuatu yang udah lewat. We use it to speak about something had happened differently in the past. Jadi kita gunakan ini untuk membicarakan atau menyampaikan mengenai sesuatu terjadi sebaliknya di masa lalu. Tuh ya. Misalnya keadaan sekarang kamu kehilangan kunci motor misalnya, lalu kamu berharap bahwa kamu tidak kehilangan kunci motor. Jadi sesuatu yang terjadi kebalikan, gitu ya. I wish, lalu kita gunakan past perfect, subject had verb 3 ya. I wish, lalu kalau tadi kita gunakan past tense, kalau di sini yang digunakan adalah past perfect. Jadi I wish, lalu kita tambahkan kalimat dalam bentuk past perfect, yaitu subject had verb 3 subject had verb 3 ya, verb 3. Nah, kemarin udah ya kita belajar verb 3 waktu kita belajar pasif ya. Jadi sini subject had verb 3. Jadi subjeknya apa aja, mau she, he gitu ya, mau they, you gitu. Jadi di sini untuk subjek tidak tergantung singular atau plural ya, semua sama menggunakan had. Lalu kita tambahkan verb dalam bentuk verb 3. Ini contohnya, I wish Lisa had not seen my ugly picture. Saya berharap Lisa tidak melihat foto jelek saya ya. Tapi kenyataannya Lisa saw his ugly picture. Lisa sudah melihat foto jelek ya. Jadi kita berharap mengenai kebalikan dari kejadian yang sudah terjadi. Jadi kejadian Lisa melihat foto jelek itu udah lewat ya, lalu kita berharap bahwa si Lisa tidak melihat foto jelek kita. Itu situasinya seperti itu ya. Mungkin teman kamu bilang, si Lisa udah lihat foto jelek kamu loh gitu. Lalu kamu berharap, coba si Lisa nggak lihat. Nah, makanya dibilangnya differently in the past, terjadi sesuatu yang berbeda di masa lalu. Jadi kita mengharapkan sesuatu yang berbeda di masa lalu. Makanya I wish termasuk impossible gitu, tidak mungkin terjadi, karena kan kita tidak bisa mengembalikan kejadian yang sudah lewat. Jadi ini hanya berupa harapan aja. Gitu ya. Misalnya kamu lagi jalan gitu, lah dompet kemana nih gitu kan. Terus kamu malu sama temen karena nggak bisa bayar gitu, karena dompet ketinggalan. Lalu kamu berharap, ya coba dompet saya tidak ketinggalan. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah wish about the past gitu ya. Jadi membicarakan mengenai keinginan kita bahwa kejadian di masa lalu itu terjadi sebaliknya. You can also use wish with a noun phrase. Jadi di sini wish kita bisa gabungkan dengan frasa benda. This sentence structure has a similar meaning to sentences with hope. Nah, kalau kita gabung wish dengan noun phrase, itu bisa mempunyai strukturnya yang mirip dengan hope tadi ya.
However, these sentences are typically used only in special, often formal situation. Nah, tapi kalimat-kalimat ini bisa digunakan dalam situasi formal. Jadi ini untuk greetings ya. Jadi dia termasuk dalam greetings atau sapaan gitu ya. Seperti kayak misalnya we wish you a merry Christmas. Nah, ini bukan termasuk yang tadi sudah saya jelaskan ya. Tidak termasuk dalam kategori wish in the present atau wish in the past gitu. Ini hanya untuk greeting. Mengucapkan selamat gitu ya. We wish you a merry Christmas atau I wish you the best. Saya mengharapkan yang terbaik untuk kamu, or I wish you good luck. Saya berharap kamu beruntung gitu ya. Nah, ini hanya adalah berupa greeting, sapaan gitu ya. Jadi tidak termasuk dalam yang tadi wish about the present, dan ini tidak termasuk ke dalam wish about the past karena ini sifatnya dalam bentuk greeting. Okay, that's about wish and hope. So if you have any question, please you can ask directly to me. You can raise your hand, and then I will give you a chance to ask, or you can also use the chat. You can also use chat, yeah, chat box, yeah. So please, if you have any question about wish and hope, silahkan kalau ada yang ingin bertanya mengenai our material, ya, wish and hope. Silahkan. You can ask directly to me, or use the chat box below. Next, we are going to discuss about how to invite someone. Invitation, mengundang. How we are going to invite someone in speaking and also in writing. Okay, let's just start. Okay, invitation. What is an invitation? An invitation is used to ask someone to do something or come to the special event. Jadi invitation ini atau undangan digunakan untuk menanyakan kepada seseorang, yang meminta kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau datang ke event-event spesial atau acara-acara spesial. So an invitation is used to ask someone to do something or come to the special event. The social function is as a request, a socialization, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Jadi fungsi sosialnya ini adalah untuk meminta ya, atau sebagai undangan untuk saling bertemu, bergaul, socialization, to get another person ya, untuk supaya orang yang kamu undang datang atau bergabung dalam acara spesial ya, kayak ini as you can see on the screen, for weddings ya, or maybe birthday party. Nah, itu biasanya kita gunakan undangan ya, request, meminta supaya mereka mungkin hadir di dalam acara yang kita adakan. Oke, ini adalah susunan atau generic struktur utama dari sebuah undangan. Jadi ini kita membuat surat undangan ya, apa saja yang ada di dalam surat undangan, lalu strukturnya seperti apa. Nah, biasanya kadang di kantor kan mungkin kita diminta untuk mengundang mungkin atasan atau mungkin business partner ya, untuk acara perusahaan ya. Oke, the first one is we are going to write the receiver or invitee. A person or a people will be invited. Siapa yang kita undang? Jadi kita tuliskan nama orang yang kita undang. Jadi yang pertama adalah kita menuliskan receiver or invitee. Seseorang yang kita undang. A person or a people will be invited. Yang kita undang siapa? And then body of invitation or content of information. Setelah itu adalah badan dari undangannya atau struktur utama dari undangan ya. Content of information, informasi dari event yang akan kita adakan. Consists of, terdiri dari subject, name of the event ya, nama eventnya atau nama
peristiwanya apa gitu ya, misalnya wedding invitation or birthday party. And then setelah subject, time, waktu, day, date, and when the event will be started. Hari apa, tanggal berapa, lalu kapan acaranya akan dimulai. Ya. Day, date, and when the event will be started. Ya. Tanggal, lalu nama hari, dan juga kapan acaranya akan dimulai. And then place, tempat where the event will be held. Ya, tempat di mana akan diadakan acara tersebut. Lalu setelah itu kita menuliskan sender atau inviter, a person who invite. Yang mengundang siapa atau yang pengirim undangannya siapa. And then sometimes we have RSVP. Di bawahnya suka ada RSVP karena ini adalah undangan dalam bentuk formal ya, surat undangan formal yang kita gunakan untuk ya tadi misalnya perusahaan kita mengadakan acara, our company is going to have an event, maybe birthday event, lalu biasanya RSVP ini digunakan untuk menyampaikan kehadiran atau tidak gitu ya. RSVP is an initialized derived from the French phrase response il vous plaît. Ya. Literally meaning respond if you please or just please respond to require confirmation of an invitation. Jadi RSVP ini biasanya suka ditulis di bawah ya. Ini berasal dari bahasa Prancis respond il vous plaît. Jadi ini biasanya maksudnya adalah kita harus merespon. Jadi kita harus menghubungi nomor yang tertera di situ tersebut, biasanya suka ada nama orang, lalu ada nomor telepon. Itu kita harus menghubungi dia untuk mengonfirmasi apakah kita akan hadir atau tidak dalam acara tersebut. Karena biasanya mereka mungkin konsumsinya nggak terlalu banyak ya, nggak kayak kita kalau misalnya kita mau bikin acara pernikahan, konsumsinya misalnya ini berapa orang diundang 100, berarti harus double jadi 200 gitu. Kalau mereka nggak pas sesuai dengan orang yang datang, supaya nggak buang-buang makanan juga kan. Jadi mereka biasanya minta untuk konfirmasi kita datang atau enggak. Nah ini juga berlaku di situasi non formal, biasanya undangan pernikahan. Ya, undangan pernikahan pun walau misalnya bukan acara dari perusahaan gitu ya, ini undangan pernikahan pribadi, biasanya mereka juga mencantumkan RSVP, dimana kamu harus merespon bahwa kamu akan datang atau enggak, karena nanti mereka akan menghitung jumlah konsumsinya berapa yang harus mereka hidangkan. Ya. RSVP use an invitation to ask the invited guest to indicate whether they will be able to attend or not. Jadi RSVP ini digunakan untuk memastikan bahwa si tamu ini datang atau enggak. Ya sekali lagi permasalahan konsumsi, nggak buang-buang makanan dan juga nggak buang-buang uang, karena pas atau sesuai dengan jumlah orang yang datang. Jadi kalau kamu diundang dan ada RSVP, sebaiknya kamu harus konfirmasi apakah kamu akan hadir atau tidak. Okay, here is the example of the invitation letter, ya, surat undangan. Nah, ini salah satu contohnya. You can see on the screen, ya. Kalian bisa lihat di layar. The first one is to Mr. Daniel Smith. Nah, ini adalah orang yang diundang tadi, invitee, ya. Nama, lalu karena ini adalah undangan formal perusahaan, tuliskan jabatannya, and then the address, ya. Ini jabatannya adalah General Manager. And then Dear Mr. Smith, lalu kita isi dengan kenapa kita mengundang gitu ya. Lalu date, hours, venue. Nah, di sini adalah body of the invitation ya, menuliskan tanggal, hari apa, lalu jam berapa acaranya mulai. Nah, venue, tempatnya ada di mana. Ya. And then yours sincerely, ini siapa yang mengundang di akhir. Lalu dituliskan RSVP. Nah, biasanya juga suka ditambahkan sih dress code-nya. Sini dress code-nya adalah bisnis ya, mungkin harusnya berarti mungkin pakai jas karena ini adalah company anniversary celebration ya. Jadi mereka meminta menggunakan dress yang formal. Ini kadang juga suka ada di dalam surat undangan. Ya, kalau nggak kan kita bisa datang pakai apa aja gitu ya, batik atau yang lainnya. Tapi di sini ada dress code-nya. Ya. Jadi ada RSVP, berarti harus mengkonfirmasi bahwa nanti Mr. Daniel ini akan konfirmasi dia datang atau tidak lewat RSVP ini. Jadi ini adalah contoh surat undangan secara tertulis ya.
nama yang diundang, lalu body invitation-nya atau information content ya, isi dari informasi kapan diadakan, lalu dari jam berapa mulai acaranya, lalu di mana tempatnya ya. And then siapa yang mengirim, and then RSVP because this is formal, so sometimes they put RSVP. Before invitation, using invitation letter, how about speaking? Ya, kadang kan undangan tidak formal secara memakai surat undangan. Kadang kita mengundang seseorang hanya dengan bicara, misalnya datang yuk ke rumah gitu, atau bagaimana kalau kita nonton. Nah itu we speak, kita sampaikan secara lisan untuk menginvite atau mengundang seseorang gitu ya. There are common expression usually used to invite the people. Nah, ini ada beberapa expression atau ekspresi yang kita gunakan untuk mengundang seseorang. Kamu bisa pakai I invite you to come, I invite you to come, atau I invite you to join. Saya mengundang kamu untuk datang, saya mengundang kamu untuk bergabung, atau ya. Atau juga kamu bisa bertanya dengan menggunakan would you like to come? Would you like to come to my house? Apakah kamu mau datang ke rumah? Nah, itu undangannya, invitation. Would you like to join us? Apakah kamu mau bergabung dengan kami? Would you like to join us watching a movie? Ya, would you like to join us watch a movie? Gitu ya. Atau I would like to invite you. I would like to invite you to my house. Itu juga bisa. Saya ingin mengundang kamu ke rumah saya. Nah, itu apa yang kamu ingin sampaikan? Ya. Seperti itu. Jadi bisa gunakan I invite you to come, I invite you to join, would you like to come, would you like to join us, atau I would like to invite you. Nah, ini kita gunakan dalam mengundang secara lisan ya. Lalu apa ya maksud undangan kamu, apa mau nonton kah atau mau datang ke rumah dan macam-macam. Kita tinggal tambahkan saja. Okay, next is response to invitation. Ya, bagaimana cara kita merespon undangan ya, secara lisan. Yes or no. Ya, apakah kita mau atau enggak. Gitu ya. Di sini ada some expression. Nah, ini undangannya adalah would you like to go to the movie this weekend? Maukah kamu menonton dengan saya minggu ini? Would you like to go to the movie this weekend? Gitu ya. Di sini ada yes or no. Bagaimana caranya kita menyampaikan iya saya mau dan atau enggak saya tidak bisa gitu ya, atau saya tidak mau. Nah, kita lihat yang yes dulu ya. Kalau kamu bilang yes, mau pergi, kamu bisa bilang sure I would love to. Sure I would love to. Ya, saya mau. Sure I would love to. Atau bisa kamu gunakan that sounds great. That sounds great ya. Or yes, I would like that. Yes, I would like that. Or that will be great. That would be great. Jadi kamu bisa gunakan that sounds great, berarti itu artinya iya. Atau sure I would love to. Nah, mau berarti dia mau pergi. Atau that will be great. Ya, saya itu sangat hebat. Atau ya, saya mau. Gitu ya. Kalau kamu nggak mau atau nggak bisa, ya kamu bisa menggunakan sorry I can't. Maaf saya tidak bisa. Yang paling mudah aja, sorry I can't, maaf saya tidak bisa ya. Atau I appreciate the invite but I can't. Nah, ini kita bisa gunakan I appreciate ini di dalam situasi formal. Misalnya kamu ngomong, misalnya bos kamu ngundang mau ke rumah yuk makan malam gitu, biasanya kan ngadain acara kumpul-kumpul gitu ya. Lalu kamu bisa gunakan ini, I appreciate the invite but I can't. Saya sangat menghargai undangannya tapi saya tidak bisa gitu ya. Atau I would love to but I have got other plans. I would love to, but I have got other plans. Nah, ini agak sedikit ya bilang iya tapi punya rencana lain ya ternyata. Jadinya nolak sebenarnya. I would love to, but I've got other plans. Jadi ini kita menggunakan ini supaya dia tidak langsung tersinggung gitu ya, tidak langsung kita tolak mentah-mentah gitu ya. Makanya kita bisa I would love to, ya saya mau tapi but I've got other plans gitu ya. I'm busy this weekend, maybe another time. I'm busy this weekend, maybe another time. Atau misalnya kamu ada acara apa ya, you can say maybe another time, mungkin waktu yang lain atau lain waktu.
Okay, so this is invitation. Ya, ini adalah undangan. Writing and also in speaking. Ya, mengundang secara tertulis dan lisan. Ya, this is the invitation. So if you have any question, yeah, please, you can ask me directly. Raise your hand. I will give you the chance to ask. Or you can also use chat. Jadi silahkan kalau ada yang mau tanya bisa langsung ya, angkat tangan, or you can also use the chat. Silahkan gunakan chat. Our topic for today is about gerund. So today we are going to discuss what is gerund, the function of gerunds, and also the example, the use of gerund in a sentence. Topik kita hari ini adalah mengenai gerund. Apa itu gerund? Fungsi dari gerund, dan juga contoh penggunaan gerund dalam suatu kalimat. So today we are going to discuss gerund, its explanation or definition of gerund, the function of gerund, and also the example of the use of gerund in a sentence. First, we are going to talk about the definition of gerund, or what is gerund? Apa sih gerund itu? Gerund is a word derived from a verb which is used as a noun. Jadi, gerund ini sebenarnya kata kerja tapi digunakan sebagai kata benda. Jadi, gerund ini adalah kata kerja ditambahkan sesuatu sehingga fungsinya berubah. Tadinya punya fungsi sebagai kata kerja, berubah fungsi menjadi kata benda. Nah, ditambahkan apa itu? Ditambahkan dengan akhiran ing, ya. Dan semua gerunds end in ing. Jadi, gerund ini ditambahkan dengan akhiran ing. Contoh nih, example, sing ditambah akhiran ing, jadi singing. Sing yang tadinya kata kerja, ya, bernyanyi, ditambahkan dengan akhiran ing, dia berubah menjadi fungsinya menjadi kata benda, singing. Lalu ada dance. Dance tambah ing jadi dancing. Dance di sini adalah kata kerja, yaitu berdansa. Tapi karena dia ditambahkan akhiran ing menjadi dancing, fungsinya berubah menjadi kata benda. Sama walk. Walk ya, walk itu berjalan, kata kerja, ya. Lalu ditambahkan dengan akhiran ing, dia berubah fungsi menjadi kata benda. Walk jadi walking. Lalu gerund ini bisa digunakan untuk apa atau fungsinya untuk apa? Ya, gerund may be used as the first subject of a sentence. Karena fungsi gerund sudah berubah tadinya kata kerja menjadi kata benda, maka gerund ini bisa dijadikan subjek dari sebuah kalimat. Jadi salah satu fungsi gerund adalah berubah fungsi yang tadinya kalau waktu kita belajar membuat kalimat, subjek setelah itu adalah verb. Setelah subjek, verb. I walk, I eat, gitu kan. Nah, tapi karena gerund ini adalah kata kerja yang ditambahkan dengan akhiran ing, di mana kata kerja tersebut begitu ditambahkan dengan akhiran ing, dia berubah menjadi kata benda, maka gerund ini bisa dijadikan sebuah subjek. Nah, kalau kata kerja sendiri tadinya kan bukan sebuah subjek tapi predikat ya, karena setelah subjek adalah verb. Tuh. Tapi karena verb ini ditambahkan akhiran ing, maka dia dan berubah fungsinya dari kata kerja menjadi kata benda, maka dia bisa digunakan sebagai subjek dari sebuah kalimat. Contoh, playing tennis is his hobby. Bermain tenis adalah hobinya. Playing di sini bukan bentuknya kata kerja, tapi kata benda. Maka playing di sini adalah sebuah subjek. Playing tennis. Lalu yang kedua adalah the predicate noun. Predikat dari sebuah kata benda. Predikat kata benda. Contoh kayak misalnya gini. Masih ingat waktu simple present Miss bilang they are doctors, mereka adalah dokter. Dokter itu kan adalah kata benda. Ya kan? Dokter itu adalah kata benda. Maka kita harus tambahkan is. Nah, maka di sini swim ya. Swim kan, loh Miss, swim itu kan kata kerja, berenang. Iya, tapi karena sudah ditambahkan dengan akhiran ing, dia berubah menjadi kata benda. Oleh karena itu kita harus tambahkan
is. His main interest is swimming. Hobi utamanya dia adalah berenang. Ya, swimming di sini bukan lagi kata kerja, tapi kata benda karena sudah ditambahkan akhiran ing. Oleh karena itu, pada saat membuat kalimat dengan adanya akhiran ing, maka harus ditambahkan auxiliary verbs atau to be. Makanya di sini ada is. His main interest is swimming. Ya, sama waktu kita membuat present continuous. Ya, kenapa sih harus ada to be padahal kan pasangannya setelah itu adalah kata kerja? Nah, karena kata kerja tersebut sudah ditambahkan akhiran ing, dia bukan lagi kata kerja, tapi kata benda. Oleh karena itu harus ada to be dalam kalimat tersebut. Yang ketiga adalah the direct object. Ya, sebagai objek secara langsung. Kayak they like singing. Dalam kalimat ini, they like singing. Like, suka, kata kerja. Singing, kata kerja. Kok ini kata kerjanya ada dua? Nah, bukan seperti itu. Jadi they ini adalah subjek, like-nya adalah kata kerja, singing-nya di sini apa? Singing-nya objek. Karena sing sudah ditambahkan dengan akhiran ing, maka fungsinya bukan lagi sebagai kata kerja, tapi kata benda. Maka gerund ini bisa dijadikan objek dari suatu kalimat. Jadi gerund karena dia kata kerja lalu ditambahkan akhiran ing yang berubah fungsi dari tadinya kata kerja menjadi kata benda, maka bisa dijadikan subjek ataupun objek. Jadi kalau misalnya ada kalimat they like singing, kata kerjanya yang mana? Ya kata kerjanya adalah like, bukan sing. Sedangkan singing di sini adalah kata benda. Jadi untuk nomor 3, the direct object, sekali lagi, they like singing. Like-nya di sini adalah kata kerjanya. Lalu objeknya adalah singing. Karena sing, kata bernyanyi, sudah ditambahkan akhiran ing, dia berubah fungsi dari kata kerja menjadi kata benda. Jadi untuk kalimat nomor 3, they like singing, kalau kita pecah, they-nya adalah subjek, lalu verb-nya apa? Verb-nya adalah like, dan objeknya adalah singing. Next, the fourth function of gerund, fungsi terakhir dari gerund atau fungsi keempat adalah object of a preposition. Atau di sini adalah objek dari kata depan. Ya, preposition ini ada kata depan. Ya, ada at, in, under, seperti itu. Lalu setelah kata depan, kita bisa menggunakan gerund. Ya, contohnya di sini, she is good at cooking. She is good at cooking. Dia sangat baik dalam memasak. Ya, she is good at cooking. Nah, kalau kita lihat di sini, she-nya adalah subjek, lalu is good-nya adalah verb, tentu saja, karena good di sini adalah kata sifat, kan? Baik, dia merupakan kata sifat, tapi karena dalam kalimat harus ada kata kerja, tentu saja akan kita tambahkan to be. Maka di sini ada is, she is good. Lalu, she is good doang tuh nggak punya arti ya. She is good, dia baik. Baik apa? Nah, she is good at cooking. Dia baik dalam memasak atau bagus istilahnya. Excellent in cooking. Ya. Lalu setelah at atau kata depan, kita tambahkan gerund. Nah, kebetulan di sini karena dia pintar memasak, maka kita tambahkan cooking. Kalau kamu ketahui, cooking itu cook adalah sebuah kata kerja. Lalu ditambahkan dengan akhiran ing, dia berubah menjadi kata beda, cooking. She is good at cooking. Ya. Jadi tadi gerund itu bisa digunakan sebagai subjek langsung dan juga objek secara langsung. Nah, di sini gerund juga bisa digunakan sebagai objek dari kata depan. Kata depannya di mana? Kata depannya adalah at. Ya, prepositionnya adalah at, lalu cookingnya di sini adalah objeknya. Oke. There are some verbs commonly followed by gerund. Nah, di bawah ini ada beberapa kata kerja yang biasanya digunakan atau disambungkan dengan gerund. Jadi kata kerja, lalu kita tambahkan lagi gerund. Ya, di mana di sini gerund adalah kata kerja yang sudah berubah fungsi menjadi kata benda. Jadi ada beberapa kata kerja yang biasanya setelah kata kerja tersebut diikuti oleh gerund. Jadi kita gerund, kita kata kerja lalu ditambahkan gerund. Ya, ada kata kerja lalu setelah itu ada gerundnya atau objeknya. Contoh di sini stop. Misalnya stop smoking.
atau misalnya stop reading. Ya. Lalu ada finish reading, finish running. Ya. Lalu ada delay. And then be worth, it's no use, enjoy. Nah, enjoy ada enjoy cooking, enjoy swimming, enjoy learning, ya. Lalu ada mind. Mind suggest, object to, remember, fancy, and imagine. Ini adalah ada beberapa kata kerja yang diikuti oleh gerund. Ada beberapa. Nanti setelah ini masih ada lagi kata-kata yang bisa, kata kerja yang setelah kata kerja tersebut bisa diikuti oleh gerund atau kita bisa gunakan gerund setelah kata kerja tersebut. Ya kayak tadi stop smoking. Smoking itu adalah dari smoke ya, lalu dia jadi tambahkan ing, smoking. Atau misalnya finish reading, selesai membaca. Nah, read itu kan kata kerja, ditambahkan ing. Jadi berubah fungsi menjadi kata benda, finish reading. Atau enjoy. Enjoy cooking. Sama kayak tadi, she is good at cooking. Ini enjoy cooking. Nah, enjoy itu verb, lalu cooking adalah gerund atau kata bendanya, di mana dia menjadi objek. Here still there are some example of verbs that after the verb followed by gerund. Jadi ini adalah contoh kata kerja yang dimana kata kerja ini bisa diikuti oleh gerund. Jadi pada saat kita gunakan, kita bisa menambahkan gerund setelah kata kerja ini. Ada regret, avoid, need, admit, deny, give up, go on, consider, involve, practice. We also have put off, miss, postpone, risk, be busy, carry on, like, hate, dislike, get used to, and the last one is cannot help do atau cannot help does. Ya, can't help doesn't mind, seperti itu. Jadi di sini masih menyambung dengan daftar yang sebelumnya, ya daftar kata kerja yang nanti kata kerja tersebut bisa digunakan dengan menambahkan gerund. Jadi kita bisa menggunakan kata kerja ini lalu tambahkan gerund, ya. Kayak misalnya like singing, like dancing, atau hate singing, hate dancing, hate reading, atau dislike, I dislike swimming, gitu ya. Jadi ini adalah daftar kata kerja yang penggunaannya bisa diikuti oleh gerund. So this is the list of verbs that when we use this verb we can follow or we can add gerund in it. Ya, jadi kita bisa menambahkan, we can add gerund in the sentence with these verbs. Jadi kita bisa menambahkan gerund pada saat kita menggunakan kata kerja ini ya. Tadi like, hate, dislike. Next are the example of the use of gerund in a sentence. Jadi ini adalah contoh penggunaan gerund dalam kalimat, ya. Di sini ada beberapa contoh di mana gerund digunakan dalam suatu kalimat. Nah, yang pertama ada I hate wasting my money. I hate wasting my money. Jadi I-nya di sini adalah subjek, ya. Lalu hate di sini adalah verb, ya, benci, kata kerja. Lalu wasting. Wasting ini dari kata waste. Waste sendiri sebenarnya adalah kata kerja. Lalu karena dia mendapatkan akhiran ing, maka di sini jadi kata benda dan posisinya adalah sebagai objek. Jadi I subjek, hate verbnya, lalu wasting di sininya adalah objek. Karena waste yang tadinya kata kerja mendapatkan akhiran ing, dia berubah fungsi menjadi kata benda. Oleh karena itu dia menjadi objek. I hate wasting my money. Lalu contoh kedua ada the second sentence are Andra like reading detective novel. Andra likes reading detective novels. Andra di sini adalah subjek, likes-nya di sini adalah verb, lalu reading-nya sendiri di sini adalah objek, ya, atau objek, ya, noun yang tadi. Dimana tadinya read di sini adalah kata kerja, lalu mendapatkan akhiran ing, sehingga dia berubah posisi menjadi kata benda, sehingga dalam kalimat ini reading dijadikan objek.
Andra likes reading detective novel. Andranya subjek, lalu likes-nya adalah verb, dan reading di sini adalah objek. Kok jadi objek? Ya tentu saja, karena read ditambahkan dengan akhiran ing. Ya, read yang tadinya kata kerja mendapatkan akhiran ing, lalu berubah fungsi dari kata kerja menjadi kata benda. Oleh karena itu dia menjadi objek. Lalu ada I don't mind you sleeping in this room. Sama ya, I don't mind you sleeping in this room. I-nya subjek, don't mind-nya adalah verb, lalu you-nya adalah objek. Setelah you ada sleeping, ya, kok setelah objek ada objek lagi. Nah, dia fungsinya di sini adalah sebagai uh, sebagai tambahan objek. Ya, tambahan objek dalam kalimat ini. Lalu ada tell him to stop playing the guitar. It is late at night. Tell him to stop playing the guitar. It is late at night. Ya, nih to stop. To stop playing. Jadi kan setelah stop bisa ditambahkan gerund. Nah, ini to stop playing. Lalu ada remember having. Remember kata kerja lalu having. Have ditambahkan akhiran ing. Ya, berubah jadi kata benda. Lalu ada no smoking, no parking. Nah, ini termasuk ke dalam larangan, di mana smoking sendiri kata kerja, smoke sendiri kata kerja, lalu ditambahkan akhiran in berubah menjadi gerund. Ada no parking, ya park kata kerja, tambahkan akhiran ing berubah menjadi kata benda parking. Ya, I enjoy playing tennis. Nah, enjoy tadi ada sebelumnya sudah dibahas mengenai kata kerja yang bisa diikuti oleh gerund atau setelah kata kerjanya ditambahkan dengan akhiran gerund ya seperti ini. I enjoy playing tennis. Nah, enjoy-nya adalah kata kerja lalu ditambahkan playing ya playing di mana playing di sini adalah kata benda sehingga dia fungsinya berubah menjadi objek dalam kalimat. Oke. Yang lainnya silahkan bisa dibaca ya. Nanti tinggal 2 kalimat lagi silahkan dilanjutkan untuk dilihat contoh dari penggunaan gerund. Oke, I think any question? Silahkan kalau ada yang pertanyaan. If you have any question, you can ask me directly or you can also type in chat.